Baik sekali, Pak. Ini, jadi dalam penjelasan Profesor tadi, memang tergambar kalau UCB itu berani menggaransi lulusannya untuk siap bekerja. Jadi mereka kalau setelah tamat tidak perlu belajar ulang lagi, tapi mereka sudah siap mengaplikasikan ilmu yang mereka belajar di kampus. Jadi dari tracer study kami, hampir 90% lulusan kami itu tidak pernah menganggur lebih dari 6 bulan. Mantap. Jadi kalau sebelum 6 bulan biasanya dia beradaptasi, tapi sudah itu pasti dia sudah diserap di pasar. Ini lagi, Pak. Dalam satu visi misi kampus ini kan ada istilahnya menjadi kampus digital dalam bidang bisnis, sains, dan teknologi teknologi pembelajaran, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Jadi UCB ini sendiri dia memasang visi misi itu semacam target tinggi untuk lulusannya, Pak. Itu kan berani ya. Karena itu tadi salah satu kecirian daripada pasar 4.0 ini kan Pak, penguasaan literasi sains dan teknologi. Jadi suka atau tidak suka perguruan tinggi harus memformulasi mahasiswanya untuk bisa menjawab tuntutan pasar tadi. Kalau tidak nanti tergilas dia Pak. Dia sarjana tapi tidak menguasai apa-apa di pasar tenaga kerja. Jadi kita sudah tahu bahwa kebutuhan tenaga kerja ke depan itu adalah mereka yang mampu memiliki literasi di bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu di Universitas Bangsa ada 2 program studi andalan kita adalah teknologi informatika dan pendidikan informasi. Mengapa di pendidikan informasi ini kita jadikan sebagai program studi unggulan? Karena kalau guru-guru kita yang mengajar di SD, SMP, SMA itu menguasai teknologi, maka dia akan bisa mentransformasikan itu kepada peserta didiknya untuk dia bisa menguasai teknologi, minimal penggunaannya, dan yang kedua adalah aplikasi. Jadi kita ke depannya adalah istilah kita adalah diversifikasi, di mana kita akan mengembangkan satu segmen baru, bisnis digital. Jadi kalau orang sudah memiliki keterampilan digitalisasi, maka kita akan menarik dia ke sebuah segmen baru, yaitu sebuah segmen yang disebut bisnis digital. Karena ke depan itu sistem perdagangan kita sudah tidak face to face lagi, sistem online semua. Jadi orang-orang yang memiliki keterampilan digitalisasi pada bidang e-learning, marketing, maka dia akan hidup pada zaman revolusi 4.0. Jadi kita sudah punya obsesi ke sana. Memang sedikit ide gila seperti begitu itu kadang-kadang di masyarakat tradisional kita belum menangkap betul. Iya. Tapi pelan-pelan air itu kita teteskan ke bawah untuk bisa diterima sebagai sebuah budaya baru di Nusa Tenggara. Gitu. Sebagai kampus yang memiliki visi kedepannya luas, itu kan tentunya menyiapkan lulusan nanti yang berkualitas. Pastinya di UCB itu punya lab kan, laboratorium. Pasti yang keperawatan punya labnya, yang teknik punya labnya, dan yang lain juga punya labnya. Ada berapa lab di dalam UCB itu sebenarnya? Ya. Jadi kita punya laboratorium penunjang proses belajar mengajar teori, dan kita proporsi waktunya itu 60-40 bagi yang sains, sedangkan yang vokasi itu 70-30, 70 lab, 30 teori. Kita punya lab di sana itu lab untuk Fakultas Ilmu Kesehatan ada 3 lantai berdasarkan program studi, dan ada lab bahasa, ada lab komputer untuk 2 program studi andalan kita tadi, lalu ada laboratorium lapangan, misalnya kita punya klinik pendidikan. Klinik ini sebagai tempat praktek para mahasiswa keperawatan, kebidanan, dan farmasi
untuk bisa mengapply teori-teori yang ada di kelas langsung dengan keterampilan medik yang tersedia di laboratorium atau di klinik-klinik tadi. Jadi untuk para pendengar, para pemirsa ketahui, per hari ini kami ditugaskan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan uji laboratorium klinik kandungan kelor yang bisa menjadi bahan dasar konsumsi untuk pasokan energi dan protein para penduduk kita di Nusa Tenggara. Yang kedua, kita juga diminta oleh Pemprov untuk melakukan verifikasi tentang bakteri E. coli Salmonella yang ada pada kelor dengan segala implikasinya, untuk kita bisa verifikasi, dan itu nanti kita akan rekomendasikan kepada publik bahwa produk kelor yang dijual atau dipasarkan oleh teman-teman produsen itu terbebas daripada indikasi bakteri dan virus, dan dia akan bisa dijadikan bahan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan pengembangan sel-sel saraf neuron. Jadi ternyata kelor itu juga memiliki dampak terhadap pembentukan sel-sel kecerdasan pada otak ya. Dan sekarang per beberapa menit lalu tadi saya sudah dapat laporan dari ahli di biomolekul bahwa mereka sudah selesai satu tahap klinis, uji coba klinis, dan besok akan keluar lagi, sehingga lusa sesuai permintaan Pak Gubernur kita akan presentasi. Nah, inilah sebenarnya karya-karya ilmiah kami yang bisa kami sumbangkan untuk kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara. Jadi Gitu, Pak. luar biasa ya. Laboratorium uji klinis, laboratorium kesehatan milik UCB sudah dipakai Ya. untuk kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Masyarakat dan pemerintah Nusa Tenggara. Ya, itu kabar yang luar biasa ya.